ada sentral dan di rel kereta api Bapak itu dengan jam-jam tertentu mengalokasikan, membuat kereta api itu ke kiri, ke kanan, atau ke kota yang sana dan ke kota yang ini, dan dia selalu di situ menunggu jam sekian datang kereta api dari negara lain dan diarahkan ke negara yang lain. Dan begitulah di persimpangan itu ada central lock-nya dan dia menjaga itu. Suatu ketika dia bawa putrinya satu-satunya yang masih kecil, masih dikatakan belum SD. Lalu dia bermain-main di bawah rel karena rel kereta api dia ada central lock-nya. Jadi kalau dia ke Italia jalur sini, jalur di sana, atau ke Rusia jalur bawah tanah, begitulah dia di atas. Nah, sambil menunggu kereta api yang akan datang, dia sudah tahu jamnya kereta api itu, maka dia ke atas untuk membuka jalur rel itu. Maka ketika dia di bawah bermain-main dengan putrinya di rel bawah, ternyata ada indikasi 5 menit lagi kereta api itu akan datang. Terlalu cepat kereta api ini, tidak tahu apakah ada hubungan error atau apa. Maka dia bingung, lari ke atas yang memang membutuhkan waktu beberapa menit, atau menyelamatkan putrinya yang memang kereta api itu nanti harus ke bawah, tapi rel masih tinggalkannya ke atas. Maka dia harus berubah. Maka begitulah saudara-saudari, Bapak ini berpikir, yang mana yang harus dilakukan? Siapa lain yang harus berubah? Menyelamatkan putriku, membawa dia ke tempat yang lain, atau langsung ke atas, mengarahkan rel itu ke bawah, supaya selamat ratusan orang. Kalau tidak, kereta api itu akan berbahaya, akan ke arah yang lain yang curang. Maka begitulah saudara-saudari, Bapak itu harus memutuskan yang mana dia lakukan. Kusumpul kamu segala-segala. Ada tune yang terjadi di kita. Siapa yang pilih duit? Menyelamatkan putri satu-satunya atau menyelamatkan orang banyak? Jangan ada musuh di dalam kita. Senang lagi. Pokoknya saya rencana aku ya kalau kalah. Belajar ke penjara yang bermasalah. Dan ternyata saudara-saudari, di situasi yang singkat itu, Bapak itu meninggalkan putri dan lari ke atas ke sentral itu. Tinggal beberapa detik dia masih sempat menekan tombol supaya kereta api ke bawah, dan resiko dari putrinya mati putri. Ini saudara-saudari sekedar contoh untuk kita untuk memahami salib. Begitulah Allah dalam dirinya sendiri memutuskan dia harus mengorbankan putra tunggalnya Yesus Kristus supaya kita selamat, supaya kita manusia bahagia, supaya kita tidak lagi dipengaruhi dosa asal, supaya kita kembali lagi ke surga, duduk bersamanya. Maka dia harus memutuskan bahwa mengutus putra satu-satunya dengan harus menderita, harus berkorban, memikul salib. Pengorbanan, penderitaan, salib, itulah yang dikatakan dalam salib. Maka setiap tahun gereja mengingatkan kita kembali akan nuansa apa di balik salib itu, bahwa di situ hanya satu kata, cinta. Bahasa Jerman Apollonen, bahasa Belanda Kekelengen, cinta kasih.
seperti aku orang si begini bilang, maka saudara-saudari, cinta inilah yang mau dikatakan saling begitu. Dalam bacaan pertama tadi kita lihat apa? Lagi diteriak kekelilingan orang Israel. Allah mengambil mereka dari Mesir, mau dibawa ke tanah terjanji. Itulah Kanaan. Tapi butuh perjalanan puluhan tahun, 40 tahun. Tapi di jalan mereka menggerutu. Umat Israel tidak mau menderita, tidak mau berkorban. Akhirnya apa? Oh Musa, boleh tinggal ke Mesir. Padahal kami Mesir rapi, dijulik dengan saksa. Lihat aja, kibat. Benar lagi, diceritakan lagi. Padahal pejalan zaman Musa, nyata oleh Bapak ini. Tahu semua Musa, muri-muri Madinah. Dan dalam Tuhan ke Musa, ada bagi tak buat mimpi, dengan patutnya sudah benar-benar. Dari situ cari bacaan pertama, dipakuti kalau sebenarnya yang ada. Maka lu teman dari baru lebih bisa, itu sedikit. Maka begitu sudah banyak masih tewas yang benar-benar itu masalahnya Musa, dosa kami. Itu orang lemah, kita berubah. Mengapa? Lebih aku satu lagi di sini bertobatkan, bergaya, 2 bulan terbang, tatap dia, biar selamat dengan dia. Siapa si pemberutu, bertobatlah, maka dibuat. Itu yang dikatakan dalam bacaan pertama saudara-saudari. Itu dikatakan oleh bacaan pertama karena kita ini tidak mampu mengikut salib, tidak mampu berkorban, tidak sabar, intinya, tapi dengan kekembangan ibadah, lagi ikutkan rencananya, maka tiba-tiba adalah mati pilih dia kalah, tapi dibuat juga budak dan tembaga, tatap supaya selamat. Itu ada indikasi kepada salib Kristus yang berkorban. Maka saudara-saudari, bacaan kedua, Paulus katakan perlu kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu adalah Yesus. Rendah hati, dia setara dengan Bapa, dengan Allah. Tapi apa yang kita setara dia? Kayak dirinya di Bapa, boleh sedang jelas. Jangan, Tuhan kalau boleh, janganlah Bapak, janganlah. Tapi kehendak yang terjadi, inilah kerendahan hati saudara-saudara. Maka Paulus mengingatkan itu di dalam bangsa salib itu ada cinta kasih. Kalau cinta kasih itu cinta kepada Allah dan sesama, itu nampak dalam hidup kita. Dan kedua, ada kerendahan hati. Kerendahan hati artinya untuk berukur ke rencana Tuhan. Bukan kita berpikir instan-instan. Ada proses, ada regulasi dan istilah pemerintahannya. Sikapkan ini, kita lihat ini dikatakan oleh Paulus. Yesus mengikutkan kerendahan hati. Gak setara, padahal dia Allah. Tapi untuk mengerti pemikiran Allah ini, mengerti juga Allah, dia rendah hati kepada Bapa. Lalu karena setara dia, akan itu Bapa mengikutkan. Dalam tidak sikap setara. Ngurus orang pastor, ngurus pastor kita. Ngurus dengan suster, siapa dengan suster? Ini ngomong kamu, ya aku kan bukan itu lain-lain itu kan sana-sana. Jadi dalam bacaan kedua, kerendahan hati ada dalam nuansa sama. Bahwa kita tidak menganggap kita ini setara. Aku bermohon untuk bersiap. Berterus bagus ngerang-ngerang lain begini. Tapi kadang-kadang itu pakai aku lain yang buka. Tapi ini tidak kata salah dia buka. Mundur kalah. Jadi kurang tahu sih belas dulu. Tapi dia pancing dengan umur-umur bagi pastor yang bagus kok. Tapi aku masih salah ya. Maka aku ini harus dihormati bagus kok. Imam aku. Aku ini kurang aku mereka. Jadi pertama, kedua ini pilihan. Kalian semua nanti Bapak Ibu menjadi pengurus gereja. Oke, dilantik nanti.
dalam kesetaraan ini. Paulus mengingatkan, ulang kali akan bukan pengurus lingkungan, pengurus bla-bla-bla, setara sama pastor apa? Ulang kali putus dulu. Iya, pastor, harus pastor ikut terkait urusan kami. Paulus mengatakan salah. Yesus pun mengatakan begitu. Aku merasa tidak setara dengan Allah. Aku rendah hati. Kami bagi sering itu kamu harus gereja. Saat ini kerendahan hati ini, mulai karena kamu doa, kita mengenai kesetaraan ini juga sama. Kita tahu batasnya. Tidak dindingnya, tidak balungnya. Mulai karena kamu maka kita Jumatan, itu kawan. Itu bahaya dalam bacaan kedua dari mereka. Itu juga ada dalam salib. Maka saudara-saudara dalam Injil hari ini, inilah yang menjadi perlindungan kita, bahwa Yesus mengatakan kepada Nikodemus bahwa aku sungguh-sungguh mencintai dia. Aku diutus untuk menyelamatkan. Aku diutus untuk berkorban. Aku diutus untuk mengerti kehendak Tuhan. Aku datang untuk menyelamatkan. Bagaimana terjadi di diri Bapak itu? Dia berkorban, menyelamatkan banyak orang. Walaupun dia korbankan putrinya, dikorbankan dirinya, dikorbankan banyak hal. Itulah salib, saudara-saudara. Itulah lambang cinta kepada Allah, gereja, atau kepada sesama. Kalau kita mengurus gereja ini, disinilah letaknya nanti. Aku tidak tahu mengapa kalian dilantik pada pesta salib suci. Mengingat minggu seharusnya, tapi kenapa Pastor Parwati dan DPPH mengambil minggu ini pelantikan semua pengurus gereja? Apa dibanding itu? Salib. Bahwa kita menjadi pengurus gereja itu adalah salib, pengorbanan, cinta, meresap salib. Jadi mau tidak harus selesai meninggalkan. Apa kata Yesus? Siapa yang mengikuti aku harus meninggalkan bapak ibunya, meninggalkan ini dan itu. Kalau tidak ditinggalkan, tidak bisa menjadi murid. Pengurus gereja juga demikian, saudara-saudara. Menurut mereka harus saling kendu dengan lalu, saling kendu anak itu untuk semua program-program gereja ini. Maka saya kadang-kadang salut dengan pengurus gereja. Ya, di sini di kendu, mereka berani satu hari. Saudara ini di paroki. Ada yang dirawat ini kata Pastor Rocky, siap pastor. Maka istrinya atau suaminya, anak-anaknya tidak komen. Tapi ada juga istri mereka. 5 menit jaga Mei, sejam jaga Mei. Ya, harusnya selfie, pastor selfie dulu di lantai. Apa ini? Laporan kepada polisi. Meja salib, kepegeran. Kenapa sekarang kita bilang di dalam pesta ini? Maka menjadi pengurus gereja, kita mulai UMK, PKK, kita pengurus lingkungan rakyat pimpinan. Ini berarti bahwa itu ada salib. Bahwa salib itu kita berkorban, menyelamatkan gereja ini, menyelamatkan semuanya, menyelamatkan umat. Pastor atau DPPH membutuhkan kita, maka meninggalkan sementara keluarga, meninggalkan tugas, kadang-kadang yang meminta izin kepada pemerintah karena kita tidak tertentu, itu juga sama. Menjadi hukuman orang nanti. Yang satu ini itu salib, saudara-saudara. Tapi macam kita hari ini ingin mengatakan saudara-saudara kalian pun harus begini. Maka saya sudah duluan memberi contoh kepada kalian, memikul salib, berkorban, dan itulah menjadi murid. Maka saudara-saudara, kita semua, terutama pengurus yang akan dilantik, bersama salibnya masing-masing. Ya, jadi pengurus gereja ini bertugas untuk membahagiakan umatnya dan mengabdi kepada Tuhan gereja, tidak kepada siapapun. Dan kalau itu kita lakukan,
pikul saat kita masing-masing, berpikul dengan kasih, dengan cinta, dan Tuhan akan memberkati.